Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, keadaan sekarang malam ini Abah kabar baik, sehat walafiat. Sekarang mau cerita kemana, Bang? Untuk malam ini Abah akan coba menceritakan tentang pengalaman Abah, pengalaman perjalanan Abah atau pengalaman mengobati pasien. Boleh nggak, Bang, diceritain sedikit, Bang? Boleh. Awal mulanya malam itu Abah lagi tapakur sesudah sholat tahajud, kita lanjutin zikir. Di tengah-tengah zikir sekitar jam 2 lah kalau nggak salah, itu ada seseorang lah, belum dilihat kok sama Abah, kedengaran suara sepatunya, suara sepatu di luar gitu kan, kayak pakai sepatu tentara gitu kan. Biasa berisik lah, kayak sepatu tentara gimana. Aduh, ada suara tentara kata Abah, atau hansip gitu kan, atau security gitu. Ternyata dia benar ngetuk pintu malam itu, mau menjelang ke pagi ya, sekitar jam 2. Assalamualaikum, katanya, sampurasun. Nah, Abah jawab sambil apa namanya, kita baca doa dulu kan, lagi zikir. Abah tutup dulu doa, lalu Abah semperin. Pas dia mau ngucapin lagi salam sama Abah, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rampes, kata Abah, bukain pintu. Ternyata benar apa yang Abah kira, itu security yang datang. Oh iya, Sobat, segitu dulu cerita dari Abah Bandung. Abah, bila ada yang mau disampaikan ke penonton, Bang? Ya, untuk Abah tegur sapa dulu ya, untuk sahabat-sahabat Abah, saudara-saudara Abah dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu. Selamat malam sobat Abah dimanapun Anda berada. Wilujeng Wengi, selamat berjumpa lagi malam ini dengan Abah Bandung, atau di channelnya Abah Bandung, atau channelnya Ki Sukmajayadi. Jangan lupa sambil nonton cerita Abah, sambil mendengarkan cerita Abah, jangan lupa di subscribe atau di komen di bawah kolom komentar. Dan untuk itu jangan lupa siapin secangkir kopi dengan sebungkus rokok, biar kita fokus mendengarkan cerita pengalaman dari Abah. Dan alangkah baiknya untuk saudara-saudara Abah dimanapun Anda berada, semoga malam ini, malam jumpa lagi dengan Abah, semua saudara Abah diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, serta dilimpahkan rezekinya yang berkah. Tur kita semua umatnya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.
Dan untuk itu langsung aja kita ke cerita ya. Malam, kalau nggak salah malam Jumat ya, Jumat Kliwon. Abah biasa lagi tafakur, sholat hajat. Sesudah sholat hajat kita sholat sunat taubat, dilanjut kita tahajud. Sesudah tahajud kita berzikir. Nah, di tengah-tengah zikir itu Abah ngedengar suara sepatu, kayak sepatu tentara atau security atau hansip. Nah, tafsiran Abah benar. Begitu dia unjuk salam, Abah jawab, Abah buka pintu, benar, dia seorang security. Dia bilang, aduh mohon maaf, keganggu Abah, Aki keganggu sama saya, karena saya urgent, ada yang harus ditolong, segera. Oh iya silakan monggo masuk, kata Abah. Buka sepatu dia, masuk. Tapi nggak akan lama-lama karena saya ini lagi tugas, katanya disuruh Pak RW, ya, disuruh pengurus setempat, suruh bawa Abah sekarang. Gimana Abah? Dipinta keikhlasannya, kerendahan hatinya untuk menolong seseorang yang kena, apa namanya itu, kalau seorang Sunda kebadi, kemasukan roh setan gitu, makhluk. Dari jam 7 sesudah Isya, dia terjadinya kerasukan makhluk. Udah kita berjamaah, bersolawat, ngaji yasin atau ayat kursi, tetap jadi si makhluk itu kuat, nggak apa, nggak berani keluar dari tubuh si orang itu. Malahan sekarang juga udah pada kumpul sambil begadang warga-warga di sana, karena si orang itu belum sadar-sadar kemasukin makhluk itu. Kata Abah, masa sih makhluk apa yang masuk ke tubuhnya? Kalau gitu sebentar tuh Abah mau ganti dulu pakaian, malu kalau dilihat orang pakaian gini kan lagi tapakur Abah. Oh ya tuh Bah, monggo, katanya silahkan diganti dulu. Ganti, bergegaslah Abah berangkat, dijemput sama motor. Dan nggak jauh dari rumah Abah lah, daerahnya masih daerah Bandung, nggak akan Abah sebutin. Sudah kita masuk ke komplek itu warga, ternyata benar di situ kayak ada orang yang hajatan atau orang yang meninggal, ngemitan tuh ya, begadang, pada berkumpul di jalan itu. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak itu semua kumpul. Karena apa? Ngemitin yang keluarganya lagi kena musibah. Abah sampai di situ, unjuk salam, assalamualaikum, sampurasun, kata Abah ya, turun dari motor itu. Saking kagetnya mungkin lah, apa dia terkesima melihat Abah, dia nggak jawab salam Abah, nggak jawab. Begitu Abah masuk ke pintu pagar halaman yang sakit itu, ternyata ngejawab dari belakang. Abah, waalaikumsalam, rampes. Loh, kata Abah, kok telat jawabnya? Biarin Abah nggak hiraukan ya. Nah, kata si Pak Satpam, Abah ayo masuk aja, gitu kan. Ya monggo, Abah nggak tahu. Tegur sapalah dia, yang punya rumah itu bukan orang Islam, orang Nasrani. Ya, yang punya rumahnya itu bukan orang Islam, orang Nasrani, orang Kristen. Ini yang namanya Abah Bandung, kata beliau. Iya Bu. Oh ya tuh silakan masuk Pak, langsung aja tengok ke kamar. Ya mohon maaf Bu, mohon izin saya mau lihat dulu yang sakit, kata Abah gitu. Ya mangga silakan Bah. Begitu Abah lihat, nengok ke apa, buka pintu gordengnya, ternyata bukan orang, makhluk hijau, mukanya tuh hijau ya, persis kayak di film lah, kalau tuh kayak buta itu, hijau semua. Itu perempuan ya, yang ke badi itu perempuan yang kesurupan. Hijau, nggak bisa ngelihat wajahnya dia. Abah miring, udah miring kerasa mungkin Abah datang,
balik lagi ke tembok berhadapan. Kata abah gini, hei jangan ganggu, kamu makhluk setan, iblis, udah beda alam, alam kamu bukan di sini. Lagian kenapa kamu bisa masuk ke tubuh dia? Itu kan. Kata dia, saya cina pengen bawa anak ini karena saya suka sama anak ini. Nggak bisa. Ini umat manusia. Kita beda alam. Jangan sampai kamu menyayangi manusia. Ya, apalagi kita mau membawanya. Itu beda aliran lah. Beda dunia. Panjenengan sampean dunianya dunia goib. Kalau ini dunia nyata manusia. Gitu kan? Kita sama makhluk Allah, cuman berbeda. Pokoknya saya mau bawa anak ini. Kalau panjenengan tidak mau keluar dari tubuh anak ini, terpaksa abah yang akan mengeluarkan. Mau silahkan kalau mampu kita tarung. Kata dia nantang, tapi nggak berhadapan mukanya sama abah. Dia ngadap tembok. Nah, abah dari situ kita memohon ya Allah, sadarkanlah saudara abah ini yang kena musibah kayak gini. Semoga Allah memberikan aroma kekuatan ke badan awak saya, ke badan diri kita, ya, ke badan abah. Abah memohon berdiri situ sambil kita menggunakan apa yang kita punya, apa yang abah punya. Gitu. Tetap meredih. Kita memohon izin sama Allah biar supaya itu makhluk keluar dari tubuh anak itu. Kasihan. Abah bingung. Kalau mau kita tembak dengan energi, kasihan kan. Raganya dia, raganya si anak itu. Abah bingung harus gimana caranya. Abah cobalah. Abah coba di situ mengeluarkan kemampuan abah, pengalaman abah yang apa yang udah abah pelajari dari sesepuh. Dari situ abah nggak baca apa-apa, cuman baca jang jawokan lah kalau orang Sundanya. Namun maneh erek bener wae cicing cing teh dinu raga ieu budak. Kepaksa orang bakal ngaluarkeun. Itu kan abah coba dengan energi atau karomah pemberian dari Allah juga, perlindungan dari Allah. Nah dari situ abah olah pernapasan, abah tembak nggak akan mematikan ke si anak itu, ke raganya ya, ke badan. Nah, keluarlah dia, keluar abah tembak lagi, udah keluar kan, jadi lepas abah nembaknya. Abah tembak kena ke AC ya, di rumah kan ada AC di rumahnya. Kena AC, hancur AC-nya. Dia nggak kena, lari ke dapur, ke ruangan dapur. Nah, dari situ abah coba kejar lagi. Ngumpet di kalau nggak salah lemari di situ. Abah tembak lagi sampai jebol tuh lemarinya, jatuh. Bawa. Terbang lagi dia. Nah udah terbang gitu, abah coba singgap. Mohon perlindungan lagi sama Allah. Ya Allah, tolong ini makhluk dijaga lah, biar kita dapat itu kan menangkapnya. Mungkin dia tahu lah, daripada dia hancur mungkin ketangkap, mendingan dia lari kan. Abah coba tembak lagi dari situ dengan energi abah, lari. Jadi makan angin tembakan abah energi karena dianya lari jauh. Nah dari situ, nah ya udahlah kalau dari situ mah abah nggak kejar. Abah coba tengok, ternyata si ibu keluarganya pada nangis ya di kamar itu. Bu, udah bu, jangan ditangisi, kata abah, ini belum pulih, nanti awas dulu, kata abah, minggir dulu, jangan ditangisi, ini urusan abah, coba minta air, kata abah, air hangat lah. Nah, ke satu gelas aja, coba abah kasih doa di situ.
Abah udah abah kasih doa, tolong minumin, kata abah ke bapaknya. Inilah si anak itu sama bapaknya sama ibu, diminumin, udah diminumin, di apa, dibasuh ubun-ubunnya, tangannya semua. Alhamdulillah dia sadar. Ada apa, katanya. Dia nggak tahu kan. Dia bilang ke orang tua, ke ibu bapaknya, ada apa? Nggak ada apa-apa, nak. Ya syukurlah, udah siuman, udah sembuh, katanya. Yuk kita bangun. Ini siapa? Kok abah? Ini si Pak Ustadz, katanya. Bu, maaf, saya bukan Ustadz, kata abah. Saya bukan Ustadz, bukan kiai. Saya orang biasa, malah saya preman, kata abah. Gitu kan. Jangan bilang Ustadz ke abah, abah mah preman. Enggak Pak Ustadz, kita di luar aja ngobrolnya. Biar ini si anak suruh siuman dulu. Ya boleh Bu. Ngobrol lah sama si bapaknya. Kata abah gini, Pak tolong yang di luar sepupunya temenin lah kita ngobrol gitu kan. Abah pengen tahu awal mula kejadiannya. Oh iya Pak, sebentar, dipanggil lah DKM Besid ya di situ. Kita ngobrol sambil disuguhi kopi di situ. Alhamdulillah Pak Ustadz, katanya, yang DKM itu, padahal dia haji ya, seorang haji DKM. Abah, maaf ceng Pak Haji, jangan bilang Pak Ustadz, abah nggak punya gelar apa-apa. Abah mah orang biasa, disebutnya juga Abah Bandung. Jadi bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai. Abah nggak mau dibilang ustadz, nggak mau dibilang kiai. Cukup Abah Bandung aja. Iya kalau gitu. Tapi kan melebihi saya, katanya. Pengertiannya nggak apa-apa Pak. Kita saling sharing lah, saling bantu gitu. Oh ya kalau gitu. Jadi awal mulanya itu si anak itu, kata orang tuanya itu, sering kejadiannya ngurung diri di kamar, kan? Jarang keluar, jarang bergaul sama tetangga. Padahal banyak seagama di situ kan, bukan dia aja agama Kristen. Ya alhamdulillah, sembuhlah dari situ. Abah pamit karena udah mau menjelang adzan subuh. Dari situ ada abah pamit, dianterin lagi ke sama Pak Sapam ke rumah. Tiba-tiba pulang dari situ pas adzan subuh, udah nunggu Pak Sen di situ. Alhamdulillah abah, saya di sini baru 5 menitan, katanya. Dasar jodoh kita bisa ketemu abah. Tapi maaf abah ganggu saya, katanya. Ya nggak apa-apa, dari mana? Saya dari Cirebon. Waduh kasihan, jauh banget. Kenapa nggak WA dulu abah? Ini mendadak bah. Ya nggak apa-apa tuh, sebentar abah bukain. Dan nggak dikunci, padahal pintu abah mah nggak dikunci. Setiap abah pergi juga kan terkunci pintu. Itu kan karena di rumah udah pada tidur. Gitu. Masuklah dia. Jangan dulu ini, kita ngobrol ngopi dulu aja. Abah suguhin kopi, kita nyeduh kopi bareng-bareng. Ya abah, mohon maaf, sambil ngopi dia ngobrol. Udah keganggu, mungkin abah capek. Terus tadi security pulang lagi kemana? Ya lagi tugas. Ya. Oh abah barusan dipanggil. Iya. Itu apa bah? Kalau boleh tahu, penyakit pasiennya itu apa? Apakah dia sakit biasa atau kena serangan orang dari iri? Enggak, itu cuma apa namanya, kebadi lah istilahnya, kalau orang Sunda kebadi, kemasukin roh jahat. Roh jahat itu kan bermacam-macam, ada yang baik, ada yang jahat. Mungkin dia apa namanya, sering melamun, kena apa namanya, apa yang disebut itu, mungkin ada ucapan dari orang tuanya sehingga dia ngurung diri. Mungkin ada kekesalan lah, dalam arti dia itu kesal mungkin ke seseorang atau ke keluarganya, jadi dia ngurung diri.
Dia padahal lagi kuliah tuh kan, lagi kuliah dia itu mungkin apalah nggak tahu, dia nggak diceritain ke abang kan, cuma abang nolong aja. Ya alhamdulillah sekarang sembuh, mudah-mudahan jangan terjadi lagi. Abang nggak banyak tanya karena berbeda agama, intinya abah bisa menyembuhin udah alhamdulillah. Oh iya bah, kalau gitu abah capek enggak, kata abah. Enggak sih abah mah selalu sehat semangat dengan keikhlasan hati abah. Terus panjenengan mohon maaf untuk kedatangan ke sini, mungkin barangkali abah bisa bantu, tolong diceritain apa tujuannya dari rumah datang ke rumah abah. Oh iya bah, kalau diceritain di sini nggak enak, kita ke rumah aja sekalian, saya akan bawa mobil katanya, sekalian abah mau jemput ke Cirebon. Oh nggak apa-apa kata abah, tapi kita nunggu agak siangan katanya. Kita istirahat dulu, ngobrol-ngobrol, ngopi dulu lah, kalau sesudah itu baru kita berangkat sekitar jam 6 pagi atau jam 7-an ya bah kata. Singkat cerita, di tengah perjalanan kira-kira mau melewati pasar gitu kan, mau mendekati pasar gitu kan, ternyata banyak suara apa namanya, mobil pemadam kebakaran. Wah, kok rame gini, kata abah, kata supir. Iya rame, oh ada kebakaran tuh, lihat tuh katanya. Ternyata yang kebakaran itu pasar yang akan dilewati gitu kan, karena rumah beliau katanya nggak jauh dari pasar gitu. Untung nggak keburu macet di situ kan. Oh udah mendekati pasar, wah gitu banyak kesibukan itu, orang-orang pada bantuin memadamkan pakai air apa namanya, air dari sumur, dari sungai. Datanglah beranwir di situ. Di situ sempat berhenti dulu ngeliatin, ngebantu kita ya, ngebantu di situ. Di pasar itu, di pasar Cirebon itu. Kalau nggak salah pasar apa dulu, Bondan lah, Bondan atau nggak tahu diganti sekarang. Di situ kita bantu memadami, karena apa namanya, datang pemadam, mobil pemadam kebakaran, akhirnya warga suruh minggir semua menggunakan pemadam. Nah, di situ beberapa jam kemudian reda, abah lanjutin perjalanan karena nggak jauh dari situ. Beberapa menit kemudian sampailah ke rumahnya beliau. Di situ kita beristighfar, bersolawat, karena apa yang terjadi tadi gitu. Mudah-mudahan nggak ada korban gitu kan. Kita nunggu kabar, mudah-mudahan nggak ada terjadi korban di pasar itu. Kita sampai, turun dari mobil. Ayo bah katanya, kata si mas, ayo masuk. Si mas duluan ke rumah ngasih tahu ke keluarganya bahwa abah udah datang. Begitu singgah, abah tunjuk salam, assalamualaikum kata abah, sampurasun. Jawab si mas keluarganya semua, waalaikumsalam, rampes, monggo bah silakan duduk dulu. Beginilah katanya keadaan rumah saya, ya alhamdulillah kita bisa silaturahim kata abah. Dan abah juga apa namanya, pengen cepat-cepat kabar apa nih, karena manggil abah ke sini gitu kan. Padahal dalam hati abah udah tahu ini beda, apa namanya, kerasa ke abah ada sesuatu di rumah itu kan, ada sesuatu aura yang negatif gitu. Abah tanya, kalau boleh tahu ada apa gitu kan, apa ada yang sakit, kata abah pura-pura. Oh iya bah, nantilah kita ceritanya habis ngopi gitu kan, abah kan capek di perjalanan. Oh iya boleh kata abah. Datanglah istrinya bawa kopi, bawa makanan.
silahkan bah. Baru juga kita nunggu kopi, minum kopi, udah teriak bahasanya ya bahasa Jawa, apa belum ngerti Jawa, kayak apa namanya, kesakitan, mungkin gesekan, udah ada abah kan. Nah, ada hadir abah di situ, mungkin gesekan orang negatif, teriak gitu kayak orang kepanasan gitu kan. Loh, Pak, sekarang kita tengok aja yuk bah, kita mari tengok ke kamarnya. Itu anaknya juga, anak si bapak itu, si Mas. Begitu abah nengok, unjuk salam, assalamualaikum kan. Wah, langsung dia apa, pasang badan. Laki-laki itu pasang badan. Loh, abah kok pasang badan gini? Nantangin abah. Wah, apa bahasanya kan bahasa Jawa, ngerti. Seolah-olah dia itu, apa, kamu mau megatin saya katanya, mau ngobatin anak ini gitu. Itu belum, nggak kemasukan, jadi ada kiriman yang si dukunnya itu masuk ke tubuhnya, ke raganya si anak itu, karena bukan penyakit biasa, itu penyakit dari serangan guna-guna gitu kan. Guna-guna, kata abah gini, semuanya pada keluar, ini urusan abah gitu kan. Ya abah di situ memohon lah, karena apa, dicaci maki lah sama anaknya itu, ngejak duel, ngejak berkelahi gitu kan. Tolong mas, ke bapaknya, sama rekannya dibantulah, dipegangin gitu kan, dipegangin. Abah bukan takut, kasihan gitu kan ke dianya, kalau nggak dipegangin. Oh iya bah, pegangin malah melawan kan, nggak tahan yang megangin ada 4 orang di situ, ada yang megangin kakinya, tangannya kan, dia nggak bisa bergerak gitu kan. 4 orang di situ. Abah meredih memohon, ya Allah, Nun Gusti Nu Maha Agung, Nun Gusti Nu Maha Rohman Rohim, Nu Maha Suci, kunaon gitu ke diri abah, menimpa ke diri abah kayak orang-orang kayak gini gitu. Abah di situ semelah diri, mohon perlindungannya ya Allah, mudah-mudahan ini jalannya kita silaturahim, anak ini bisa sembuh gitu kan, dari penyakit orang-orang yang iri. Apa meredih dari situ, semoga Allah melindungi kita semua umatnya, dan bila mana ada kata-kata atau dosa-dosa yang disengaja maupun yang nggak disengaja, Abah mohon maaf ya Allah ya Rabb, tolong lindungi umat, tolong sembuhkanlah saudara-saudara Abah yang dari kena serangan orang iri. Abah di situ meredih. Wah, langsung dia mah apa namanya, berontak, mau ngajak berkelahi ke Abah. Jadi si anak itu udah dimasukin rohnya atau sukmanya si dukun, karena takut jadi penghalang Abah gitu kan. Coba kalau bukan Abah itu udah gimana gitu kan. Itu sama dengan nyawa taruhannya, nyawa kita kalau menolong orang yang kena guna-guna atau santet. Jadi hati-hati, kalau kita belum mampu jangan sekali-kali ya untuk menolong orang-orang yang kena sihir, santet atau guna-guna. Nah di situ Abah memohon, tolong minta air segelas gitu kan. Abah sembur, Abah bura apa namanya, nggak sadar, dia udah nggak sadar. Coba tidurin kata Abah, udah hilang ya si dukunnya itu, sukmanya dia, rohnya dukun itu udah hilang dengan doa-doa Abah gitu. Dia tidur, yuk mas kita, kan panas nih, daerah Cirebon mah dari Jawa panas kan, apalagi kalau banyak orang, kita di luar ngobrolnya berin, itu sudah istirahat dulu kata Abah. Nah sambil kita ngopi, alangkah baiknya sebagai bapaknya atau ibunya mungkin tahu gitu kan kisahnya dulunya, awal mula kejadiannya ini anak gimana.
kata abah. Oh iya bah, gini, dia itu semenjak mau naik ke kelas 2 lah, kelas 2 SMA atau SMK. Jadi gini perubahannya, di dilihatin di kamarnya, dia itu belajar kayak belajar ilmu, cuman kok heran, sembahyangnya itu ngadepnya muter kemana-mana gitu, nggak tahu arah kiblat. Kenapa bapak nggak tegur? Udah saya tegur, malah dia melawan, segala dipecahin, barang-barang kan ngamuk dia gitu kan. Jadi daripada kita berantem, saya mengalah katanya. Nah dari semenjak itu kejadian, terus dibimbing, diintip gitu kan, sembunyi-sembunyi tetap. Jadi setiap itu pulang sekolah itu langsung masuk ngurung diri, seolah-olah belajar ilmu gitu. Nggak ditanya itu udah sama bapak belajar apa, ilmu apa gitu kan, terus siapa gurunya yang membimbingnya, nggak betus dia, nggak bilang siapa yang membimbing, pokoknya saya tahu guru dia, kata dia. Malahan mah kalau dikasih tahu suka melawan katanya. Jadi mungkin orang tuanya udah kesal ya, udah kesal dibiarin. Ini apa namanya, ada seorang guru lah, satu bimbingannya salah, kedua ini anak ada orang yang iri itu kan. Loh kan masih sekolah, kata bapaknya, walaupun masih sekolah mungkin anak ini ada masalah dengan temennya atau dengan pacarnya, itu kan nggak tahu kehidupan anak di sekolah, di rumah. Oh iya ya bah, yang intinya kita pasrahin aja sama Allah, mudah-mudahan doa kita semua mustajab ya, mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan. Yang tadinya anak ini sehat, jag-jag, mudah-mudahan penyakitnya diangkat. Walaupun ada orang yang berbuat iri, dengki, tolonglah dijaga biar jauh dari mara bahaya. Ya iya bah. Terus sekarang gimana caranya bah biar orang-orang yang berbuat sifat iri nggak datang ke rumah saya, nggak menimpa keluarga saya. Intinya satu, dengan keimanan kita. Kalau iman kita kuat, yakin sama Allah, anu musikeun malik diri orang teh saha Allah, kun fayakun. Cuman satu, kita harus yakin sama Allah. Kalau kita nggak yakin, bukan manusia itu namanya. Kalau nggak yakin adanya Allah, makanya kita harus yakin. Jangan di bibir aja, jangan di mulut aja, dengan kolbu yakin bahwa Allah itu ada di sini, di diri kita. Buat apa kita punya agama? Cuman di KTP aja tertulis agamanya, ya, gak sinkron dengan akhlak kelakuan pribadi. Makanya harus yakin segala sesuatu. Ya bah, tolong bimbingannya abah. Kebetulan abah kesini, sekalian agerin lah, kasih doa lah keluarga saya semua. Insya Allah kata abah, mudah-mudahan Allah memberikan aromah, memberikan perlindungan ke kita semua umat. Sesudah itu, yuk kita abdas, kita baca sholawatan, berzikir bersama untuk mendoakan supaya anak keluarga Bapak jauh dari mara bahaya, jauh dari sifat orang-orang yang iri, dengki. Begitu kata Allah. Dan untuk sementara mungkin sampai di sini dulu, karena ini panjang ceritanya. Lain cerita nanti di episode yang akan datang, abah tampil lagi. Ya, kalau berkenan abah tampil lagi, tolong di like dan komen. Jangan lupa di subscribe di channelnya Ki Sukma Jayadi. Mohon maaf sekali lagi, untuk itu abah undur pamit. Dan kalau berkenan abah tampil lagi, tayang lagi, tolong di komen,
di kolom komentar. Untuk itu, Abah doain semua saudara Abah dimanapun berada, semoga malam ini jumpa dengan Abah diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dipanjangkan umur kita semua umatnya. Amin Allahumma amin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, 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 rahayu.